Perkenalkan, saya adalah Evi Ayu. Saya adalah seorang entertainer dari saya kecil, dari umur 8 tahun saya sudah mengenal dunia nyanyi. Saya terlahir dari keluarga muslim. Saya lahir muslim, ibu saya seorang haji. Saya mengenal Tuhan Yesus itu sebetulnya sudah lama sekali. Di saat usia saya masih kecil. Luar biasa, Tuhan membentuk saya itu sedemikian rupa menjadi wanita muslimah pada saat itu. Kebetulan saya tuh terlalu genit, menikah kecepatan. Iya, saya menikah kecepatan. Jadi di usia 19 tahun tuh saya udah punya anak satu. Dan menikah dengan orang yang beraliran agama Katolik. Di pernikahan itu kita tidak mengikuti Katolik, tapi dia mengikuti saya sebagai seorang Muslim. Jadi kita menikah secara Islam. Secara Islam. Dan di hari ketiga dia kembali lagi, Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, seperti itu. Jadi nikah itu hanya untuk cuma ganti agama buat nikah aja. Setelah itu dia kembali lagi ke agamanya. Seperti itu. Dan saya akhirnya dikasih buku-buku tentang Katolik, tentang Kristen. Saya baca, tapi saya nggak ngerti. Akhirnya saya ikut katekisasi. Saya ikut katekisasi Katolik selama 1 tahun. Di saat mau dibaptis, entah kenapa pendeta itu tanya, Mbak, sudah siap mau dibaptis? Kalau belum siap, nggak usah ikut. Entah kenapa pendeta itu, pastor itu tiba-tiba tanya ke saya gitu, kalau belum siap jangan ikut. Karena saya nggak mau membaptiskan orang yang belum siap secara lahir dan batin. Akhirnya saya keluar dari ruangan pastor, saya nangis sejadi-jadinya, saya tanya, iya ya, ternyata saya nggak siap. Karena saya ikut agama suami saya itu karena cinta, bukan dari hati. Akhirnya saya mengalah. Padahal saya itu adalah Muslim yang taat sekali. Saya tidak pernah lepas sholat 5 waktu. Saya tidak pernah lepas puasa Senin Kemis. Saya termasuk yang orang tua saya mendidik saya dengan baik untuk agama. Nah, dari situ saya kembali lagi ke Islam. Akhirnya kami bercerai. 3 tahun kemudian ibu saya meninggal. Semakin down. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, yang mengharuskan saya berhijab. Jadi saya ke kantor tuh berhijab terus. Saya berhijab, pulang kantor saya baru lepas hijab saya. Dan sampai akhirnya bos saya bilang gini, Evi, kamu kalau sakit-sakitan gini terus, maksudnya sakit dalam kondisi batin saya, secara psikologi saya drop banget. Karena belum lama suami meninggal, ibu saya meninggal. Akhirnya sahabat saya bilang, lo berangkat deh umroh. Lo berangkat ke Mekah. Minggu depan ya berangkat. Wah, saya langsung bingung. Oh iya. Saya bilang, oh iya, kalau gitu saya berangkat umroh. Begitu saya berangkat umroh, saya dengan sukacita tempo hari. Karena saya ngerasa bahwa, oh inilah panggilan umat Islam untuk bisa umroh. Salah satu kewajiban dari seorang muslim harus bisa menginjakan kaki di tanah suci. Pada saat itu saya merasa bersyukur, alhamdulillah saya bisa ke sana. Tetapi entah kenapa, begitu saya sampai sana, begitu saya syai, saya tuh ngerasa bahwa saya saat itu biasa aja jalan keliling Ka'bah. Begitu saya pegang Ka'bah, saya bilang gini, Tuhan, tolong kuduskan saya. Seharusnya tidak seperti itu kan? Sebetulnya kan, Allahumma kalau saya sampai lupa. Ya itu, Pak Pendeta apa Pak Pendeta? Oh, labeka kalau, ya itulah, sudah ya. Itu saya jadi 7 kali ya. 7 kali saya keliling Ka'bah. Setiap saya pegang Ka'bah, Tuhan kuduskan saya. Tuhan kuduskan saya. Dan itu secara spontan. Saya nggak ada kepikiran bahwa Allahu Akbar, ya Allah ampuni saya, nggak ada. Jadi Tuhan kuduskan saya. Dan itu
itu saya ngerasa bahwa, oh Tuhan, kenapa ya saya kok begini ya? Padahal teman-teman saya semua tuh pada Allahumma la baik, Allahumma la baik, gitu kan. Saya enggak, Tuhan kuduskan saya. Sampai akhirnya, hari terakhir, kita tuh semua berada di tepat di tengah Ka'bah. Saya mengucap syukur ceritanya, karena saya mau kembali ke tanah air. 14 hari kita sudah di sana, 2 minggu. 2 minggu, itu Ka'bah, ini saya sujud. Saya sujud, tiba-tiba baru sujud 1 detik, kaki saya, kepala saya tuh ditendang. Kaget saya. Tuhan, saya nggak bilang Allah, Tuhan, saya bilang gitu. Terus saya cari kiri kanan, siapa yang tendang saya? Saya tanya teman saya, lo lihat gak siapa yang barusan lewat di kepala gue? Enggak, Uni. Emang kenapa, Uni? Ada yang tendang kepala Uni? Enggak, aku nggak lihat. Saya diam, saya cari orangnya, apakah orang hitam? Kadang-kadang kan orang hitam suka kurang ajar kan, main tendang-tendang gitu. Ini nggak ada sama sekali. Jadi begitu saya bangun, saya langsung bilang gini, yuk kita kembali ke hotel, karena kita sudah mau check out. Sudah sampai di situ saya pulang. Di dalam pesawat itu pada saat itu adalah Ramadan, jadi kita puasa Ramadan. Di sana kita puasa Ramadan. Dan saya tuh, teman-teman saya semuanya puasa. Pulang ke Indonesia itu puasa. Saya enggak. Tapi kalau ditanya teman saya, Evi, lu puasa? Puasa. Dikasih minum saya ambil. Saya simpen, karena saya takut kehausan. Karena saya nggak boleh bawa air minum kan. Akhirnya ada teman saya ngasih minum, saya ambil. Evi, minum. Saya ambil, mereka sudah tidur semua, saya minum. Saya lihat kiri kanan, nggak ada yang ngeliatin saya, karena di sebelah saya tuh nggak ada orang. Waktu itu kami pulang ke Indonesia tuh pesawat kosong. Hanya rombongan saya dengan rombongan, ada beberapa tiga rombongan. Kosong. Jadi saya lihat kiri, tidur. Lihat kanan, tidur. Oh aman, saya minum. Begitu buka puasa, mereka pada buka puasa. Vi udah buka puasa. Oh iya, buka puasa ya, makan korma. Ikut makan korma. Sampai di Jakarta, saya langsung bilang, kok gue begini banget ya? Kok gue kayaknya nggak menghargai banget bahwa kegiatan rohani saya tuh, kok saya nggak ada damai sejahtera gitu ya. Kayak saya tuh main-main aja gitu. Entah kenapa saya nggak ngerti. Akhirnya sampai ke Jakarta, 1 minggu saya di Jakarta, saya dikasih sakit. Baru pulang dari Mekah, dari umroh, saya dikasih sakit. Sakitnya waktu itu adalah pipi kiri saya. Pipi kiri saya ini kayak mau stroke. Jadi 1,5 bulan ini geter. Saya udah berobat kiri kanan, nggak ada yang sembuhin, nggak ada yang bisa sembuhin. Ini belum sembuh, kaki kiri saya dihantam. Saya nggak bisa jalan. Saya nggak bisa turun dari tempat tidur. Saya nggak bisa melangkah ke kamar mandi. Saya cuma nangis. Dan saya nggak bisa ke kantor. Suatu ketika saya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhannya bukan Tuhan seberang. Tapi Tuhannya saya tuju tuh Tuhan Yesus. Jam 12 malam tepat saya bangun dari tidur saya. Karena saya itu taat sekali melakukan sholat tahajud. Jadi saya jam 12 malam saya bangun. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang kusebut dengan nama Tuhan Yesus. Aku datang. Kalau Engkau memang nyata, dan Engkau memang benar-benar bisa menyembuhkan orang sakit, Engkau bisa menghidupkan orang mati, Engkau bisa membuat orang buta melihat kembali, Engkau bisa membuat orang lumpuh menjadi jalan. Tolong saya sakit. Saya tuh kalau kasih kesaksian ini selalu pengen nangis karena memang luar biasa kasih Tuhan ke saya tuh dahsyat. Dahsyat Tuhan. Saya tuh sampai saya benar-benar tunjuk ke dia sampai benar-benar saya marah.
Tuhan yang saya sebut dengan nama Tuhan Yesus, kalau memang kau nyata, tolong sembuhkan saya. Saya nggak bisa jalan, saya nggak bilang saya lumpuh. Karena kaki kanan saya masih bisa berjalan. Tolong sembuhkan saya. Tolong sembuhkan kedutan kiri saya, karena saya nggak mau stroke. Karena saya ke dokter udah bilang ini gejala stroke, Mbak. Stroke ringan. Saya takut gitu loh. Karena saya masih punya anak yang kecil-kecil pada saat itu. Saya masih butuh, saya masih mau melihat anak saya menikah, melihat anak saya mempunyai anak. Jadi keinginan saya itu sebagai orang tua single parent itu luar biasa. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya. Kalau memang kau nyata dalam kehidupan saya dan kau bisa menyembuhkan saya dan kau bisa membuat saya pulih, saya bisa berjalan, saya tidak akan pernah menyangkal engkau lagi dan saya akan menjadi murid, menjadi anak Kristus. Saya tantang Tuhan. Saya ingat hari itu hari Rabu, jam 12 malam. 3 hari kemudian, puji Tuhan, kedutan saya sebelah kiri ini hilang. Saya nggak bilang puji Tuhan. Saya langsung bilang, oh ternyata Tuhan Yesus itu nyata ya.